Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita puji Tuhan. Kita dari Taman Basis nomor 75 datang ke hadirat Tuhan. Kita telah memasuki minggu ini yang dinamakan Minggu Trinitas setelah melewati minggu perayaan gerejawi sesuai dengan perjalanan gereja dari minggu Advent sampai minggu Pentakosta. Minggu Trinitas ini mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal menjadi pusat penyembahan orang percaya, yaitu Allah yang menyatakan dirinya dan kuasanya untuk menyertai dan menyelamatkan manusia. Allah yang senantiasa menghantar dan memimpin perjalanan bangsanya dan gerejanya dan dari dahulu sampai selama-lamanya. Allah Tritunggal senantiasa memperbaharui dunia ini pada setiap keadaan untuk kehidupan manusia, menjalankan keadilan, perdamaian, dan untuk keutuhan ciptaan. Allah Tritunggal yang memberikan pengajaran untuk tercapainya moralitas baru melalui tingkah laku dan ucapan kita dalam memperlihatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Mari kita sambut kata ini, kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 2, kita nyanyikan ayat pertama dan ayat keempat, Suci, Suci, Suci.
dalam nama Yesus Kristus, mari kita mulai kebaktian minggu pada saat ini. Kebaktian minggu Trinitas ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Lukas 2 ayat 30. Mari kita sambut dengan bernyanyi juga dipimpin oleh song leader dan organis, yaitu Tambahan Kasih nomor 109. Berita tentang perbuatan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Oleh karena itu kita hidup oleh Roh. Baiklah hidup dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita puji Tuhan. Hidup jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2. Dan
membaca firman yang pertama sebagai pengantar untuk khotbah yang dibuat dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyinya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang maksud ketika katakan, kemudian padaku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah dalam firman-Nya dan menyaksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat rahmat Tuhan kami dapat melaksanakan kebaktian minggu kami pada minggu terima kasih ini Tuhan. Tuhan berkati kebaktian kami hari ini. Tuhan berkati renungan yang kami dengarkan supaya bisa membuahi hati dan pikiran kami satu persatu, dan dapat membangun dan membentuk karakter kami untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian hari ini dalam nama Tuhan. Amin. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Semangat GBKD untuk Teladan. Dimanapun kita berada pada saat ini, kami berharap bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari sekarang kita dengarkan firman Tuhan untuk menyinari kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang lain di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai di sini firman Tuhan yang kita bahas pada minggu hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai kepada kita pada minggu ini adalah segala ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Bahkan kitab kita hari ini menjelaskan tentang bagaimana Bapa menciptakan manusia dan segala binatang yang ada, beserta bumi yang menjadi tempat kediaman ciptaannya yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita membahas firman Tuhan dari bahan Alkitab kita perlu ketahui bahwa pada minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitas, di mana Minggu Trinitas ini ingin mengajak, ingin membimbing hati kita untuk bisa mampu merasakan, untuk bisa mampu ambil bagian bagaimana kita menikmati dan merasakan betapa mulianya, betapa berkuasanya, dan betapa luar biasanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam ayatnya yang ke-26 sampai 28, Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Secara logika mungkin kita bakalan berpikir bahwa maksud Tuhan pada ayat ini adalah bentuk tubuh, bentuk wajah itu yang digambarkan. Kita diberikan kemiripan wajah dan tubuh seperti Tuhan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika jauh kita melihat lebih dalam, saudara-saudara dikasih Tuhan, maksud rupa dan segambar dengan Tuhan pada nas kita hari ini adalah kita diberikan sebuah kuasa, kita diberikan sebuah kehendak bebas, dan kita diberikan sebuah roh, jiwa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Seperti yang kita ketahui, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Bapa untuk menguasai dan menjaga keindahan ciptaan lainnya. Kita ditugaskan untuk memelihara dunia ini. Kita ditugaskan untuk memelihara kestabilan hewan-hewan, terkhusus untuk hewan-hewan yang berpunas pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kita sebagai manusia mencari ciptaan yang terpenting di antara lainnya. Dan oleh itu aku ingin bertanya untuk kita semua, apakah kita sudah merasakan kita penting di antara ciptaan Tuhan yang lainnya? Apakah kita sudah merasakan kita itu
yang berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu menjadi sebuah perenungan dalam diri kita. Jika saudara masih merasa saudara itu tidak ada kelebihan dari ciptaan yang lainnya, mari saudara berubah dalam diri saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini juga berkata kepada kita, bagaimana kuasanya menyertai kita dari awal penciptaan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menemani kita, dia tetap menyertai kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa lihat di dalam bahan Alkitab kita hari ini, bagaimana kuasa Tuhan menyertai kita. Di sini dikatakan bahwa sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih memelihara dia. Kita bisa lihat dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Kita bisa lihat bagaimana Dia mengorbankan dirinya untuk turun ke dunia, untuk menebus segala dosa yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh Tuhan turun ke dunia, sudah banyak cara yang dilakukan umat manusia untuk bisa bersatu kembali dengan kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana korban bakaran yang diberikan oleh bangsa-bangsa Israel. Kita bisa lihat bagaimana persembahan suci yang diberikan oleh bangsa Israel untuk bisa melepas rantai dosa dan mengembalikan dirinya kepada kemuliaan Tuhan. Tapi itu semua tidak memberikan kedamaian kepada dunia. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia untuk menebus segala dosa yang ada, baik yang percaya maupun tidak percaya. Semua ditebus dalam namanya di bawah kayu salib. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sejenak kita berpikir dan mengenal kembali bagaimana kehidupan Yesus Kristus ketika Dia hadir ke dunia. Dia selaku pencipta kita dikucilkan, ditolak, dibuang. Padahal kehidupan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan kabar sukacita, memberikan contoh bagaimana memberikan kedamaian di tengah lingkungan kita. Tetapi itu pun ditolak oleh bangsa Farisi dan bangsa Yahudi. Firman Tuhan hari ini mengetuk pintu hati kita. Bagaimanakah dengan kita? Apakah firman Tuhan, apakah kabar sukacita yang sampai kepada kita sudah kita terima dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya melihat kabar yang sesuai dengan prinsip kita? Seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini kita diajak untuk bisa merasakan betapa besarnya kuasa Yesus Kristus di dalam menanggung dosa kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karya penyelamatan Yesus Kristus tidak hanya sebatas sampai Dia mati di kayu salib. Setelah mati di kayu salib pun Tuhan Bapa masih selalu menjaga kita. Dia tidak mau terjatuh ke dalam dosa
dan masuk dalam kuasa maut, sehingga Dia menurunkan Roh Kudus untuk menemani, untuk menghiasi hati kita, dan untuk membimbing kita di dalam segala kegiatan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini atau sampai sekarang kita masih ada yang belum bisa merasakan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Atau mungkin masa sekarang kita merasa kuasa Roh Kudus itu tidak ada, tidak hidup di dalam hati kita, atau tidak hidup di dalam orang lain selain kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku ingin menyampaikan, kami dari sini menyampaikan kepada kita bahwasanya Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu menyertai setiap orang yang mau menerimanya. Amin. Kita bersatu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kiranya firman hari ini Tuhan dapat kami jalankan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Tuhan telah mengajari kami betapa mulianya segala ciptaan Tuhan, terlebih kami sebagai ciptaan yang lebih mulia yang mempunyai akal dan pikiran. Bapa, ajari kami supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjaga dan menguasai ciptaan Tuhan lainnya. Bapa, bimbing kami supaya segala tindakan kami tidak perlu menghancurkan segala ciptaan-Mu yang mulia ini Tuhan, melainkan dari setiap tindakan yang kami perbuat, kemuliaan Tuhan dapat terlihatkan oleh setiap tindakan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucapkan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke tempat kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang sampailah kita kepada pengumpulan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang menyinari persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air anggur. Amsal 3 ayat 9-10. Sementara kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita, mari kita angkat pujian kita dari Len Tambahan Kasih nomor 135, Betapa Hatiku.
mengucap syukur Tuhan, di mana dari awal kebaktian sampai mau muncul kebaktian kami ini, Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, Engkau baru tahu, Engkau melihat baru saja kami memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan kepadamu jauh lebih banyak apa yang kami terima daripada persembahan kami ini. Bapa, kiranya Engkau melayakkan persembahan kami ini, Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna untuk pembangunan gereja Tuhan dan untuk kegiatan-kegiatan rohani untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, Kau juga memberkati kami supaya di kemudian hari kami bisa lebih lagi di dalam memberi persembahan ucapan syukur kami. Bapak, kami juga berdoa buat kesehatan kami semua, terkhusus kami anak-anak-Mu. Tuhan, GBKP Rumput Teladan ini, Bapak berkati setiap orang tua, Bapak berikan kesehatan, Bapak berikan kekuatan dan roh kepemimpinan kepada Bapak di tengah keluarga, supaya Bapak bisa menjadi selaku seorang pemimpin dan membimbing setiap anggota keluarganya untuk tetap dekat dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan juga berkati ibu di tengah-tengah keluarga, supaya ibu bisa menjadi teman air, supaya ibu juga bisa memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak dan dapat tetap membimbing anak-anak dan menuntun anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga. Bapak berikan kesehatan, Tuhan berikan kepentanan kepada anak-anak semua, supaya pada masa mandiri ini setiap anak-anak, terkhusus yang masih sekolah di tengah-tengah keluarga GBKP Rumput Teladan ini, mendapatkan ilmu dan dapat meraih cita-citanya dan tidak menjadi penghalang untuk dia memperoleh apa yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupannya. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, Tuhan, yang sakit pada saat ini, terkhusus buat keluarga kami, Nora, Bapak Ami. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga kami ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan obat di tengah-tengah dia mengejar pemulihan dalam kehidupannya ini. Tuhan, Bapak menjadi dokter supaya keluarga kami ini dapat memperoleh yang terbaik dalam kehidupannya. Tuhan, dia menjadi sembuh dan dapat melakukan aktivitas seperti yang Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kebaktian PJJ yang akan kami laksanakan juga pada hari Rabu nantinya. Tuhan, Bapak berkati kami semua, Bapak jauhkan segala godaan iblis daripada kami, supaya kami dapat memberikan waktu kami untuk melaksanakan PJJ kami di tengah-tengah keluarga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat BPMR di tengah-tengah gereja GBKP Rumput Teladan ini. Bapak berkati setiap selayan Tuhan yang ada di tengah gereja kami
memberikan kesehatan, memberikan kebijaksanaan kepada setiap rakyat kami Tuhan, supaya di dalam masa pandemi corona pada saat ini serayat kami masih tetap mau berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada kami dan tetap mau melayani kami dan memperkenalkan firman Tuhan kepada kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat negara kami dan setiap pemerintahan di negara kami ini Tuhan. Engkau mengayomi mereka supaya di tengah-tengah mereka ingin menemukan obat dan membuat program untuk melawan COVID-19 ini dan menjaga kesetaraan ekonomi. Tuhan yang ajarkan mereka, Tuhan yang pimpin mereka, supaya langkah yang diambil oleh pemerintah kami tidak menghanyutkan masyarakat yang ada di negara kami ini, tapi dapat membangun dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak ingin kami minta kepadamu, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita masuk kepada tekad dan janji. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan melakukan tekad dan janji kita. Marilah masing-masing kita mengucapkan tekad dan janji kita untuk menjalankan firman Tuhan. Seperti Engkau satu adanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadikanlah kami satu di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Seperti Engkau peduli terhadap kehidupan manusia, jadikanlah kami juga peduli terhadap kehidupan sesama kami. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Seperti Engkau mengasihi dunia ini, jadikanlah kami untuk ikut mengambil bagian memelihara dunia ini. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Seperti Engkau menyatakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian, jadikanlah kami untuk ikut menyatakan dan melakukan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Inden Tambahan Kasus nomor 138, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, saudaraku, mari kita sama-sama ucapkan doa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, saudaraku, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus